Halo Cuaners, apa kabar? Balik lagi sama kita dari Divisi Kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai Young Power and Strategy of Digital Entrepreneurship. Penasaran nggak sih sama pengalaman narasumber kita hari ini? Pasti penasaran dong. Yuk kita dengerin dan simak pembahasan kali ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, salam kenal. Aku Idia sebagai moderator kali ini dalam podcast Kewirausahaan Volume 2 dengan tema Young Power and Strategy of Digital Entrepreneurship. Bersama dengan narasumber cantik kita nih, yaitu Kak Fatma dari Sosiologi 2017. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama pengusaha muda dari Sosiologi UNAS. Silakan Kak. Halo, nama saya Trinur Fatmawati. Kalau di kampus dipanggilnya Fatma. Saya dari angkatan 17. Nah, oke. Gimana? Udah lebih jauh kenal sama Kak Fatma belum, guys? Gimana kalau kita juga kenalan sama tentang usahanya Kak Fatma nih? Saya dengar-dengar Kak Fatma ini ada usaha keripik pisang bucin ya, Kak? Boleh diceritain dong, Kak, gimana? Awal mulanya aku bikin keripik nih. Iya, sama. Aku tuh kayaknya waktu itu tuh karena suka ngumpul-ngumpul bareng temen kan ya. Nah, terus aku coba bikin kayak cemilan gitu. Nah, niatnya tuh aku pengen jualan kan sebelum pandemi. Soalnya aku juga udah minta kayak ke temen nanya-nanya, ini enak gak sih? Kalau aku bikin ini enak gak sih? Aku coba dulu, aku bawa ke kampus gitu kan. Nah, kata temen-temen, enak-enak kayak gitu. Makanya aku berani coba buka usaha gitu. Karena udah aku coba minta review dulu ke temen. Nah, ya, nah terus itu aku baru mulai jualan tuh, tiba-tiba udah pandemi, jadi ya udah jualannya online gitu. Oh, jadi kakak tuh mulai usaha ini tuh karena coba-coba penasaran, terus minta bantuan teman buat review gitu kan ya, Kak? Iya, aku emang dari dulu itu suka usaha tuh di bidang, maksudnya di bidang yang produknya pisang gitu. Oh, emang udah ada kesukaan tersendiri gitu ya, Kak? Unik Iya, banget loh. Iya, soalnya kayak mikir peluang tuh kayak pisang bisa dijadiin apa aja loh sebenarnya kayak gitu. Bener banget, bener banget. Jadi alasan kakak itu. Terus kan kalau ini kakak usaha sendiri kan ya? Atau ada joinan sama teman gitu? Usaha sendiri. Oh, sendiri. Terus kalau misalkan kakak kan udah produksi nih kak, terus jadi misalkan, terus cara kakak buat masarin ke masyarakat itu gimana kak? Kalau zaman sekarang masarin gampang banget ya, soalnya kan udah ada sosial media, udah ada Instagram, udah ada WA gitu kan. Aku biasanya promosiin di Instagram, kan ada Instagramnya. Udah follow belum? Oh udah dong. Teman-teman jangan lupa follow juga ya. Jangan lupa follow ya, Kritik Bucin. Pisang Bucin. Nah tuh. Iya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya sekarang kan lagi zaman pandemi, kalau misalnya online juga nggak begitu, maksudnya ada aja, cuman nggak begitu rame. Jadi aku tuh keripik pisangnya jualnya kayak kerja sama kantin-kantin gitu loh. Aku taruh di kantin gitu. Oh, luar biasa juga sih sebenarnya memanfaatin media sosial di masa pandemi gini kan juga emang manfaatnya banyak banget ya kak. Karena sebenarnya emang serba online gitu. Terus kakak juga punya ngeliat peluang gimana cara buat ngejual di kantin gitu kan. Iya. Oke, Karena kalau berarti misalnya kita ngandelin yang media sosial juga nggak begitu apa ya, susah gitu ya. Soalnya kan juga kayak pengikut di Instagram keripik pisang bucin juga kan masih sedikit gitu. Jadi aku ngelihat peluang kalau misalnya aku kayak kerja sama kantin-kantin gitu. Jadi aku taruh-taruh aja gitu. Nanti kalau misalnya udah habis baru aku ambil gitu. oh ya jadi kakak punya alternatif lain gitu ya. Bagus juga. Terus kalau misalkan kakak pernah nggak sih gitu kan tadi mulai minta review dari teman-teman tuh buat kayak mulai awal usaha kakak. Kakak pernah nggak sih kayak dapet tanggapan jelek gitu dari teman
ya pernah dijulitin atau gimana gitu Kak? Kan biasanya ada tuh temen yang iri atau gimana. Tapi alhamdulillah enggak. Cuman kalau misalnya kayak kayak ada kekurangan gitu aku nanya kan, maksudnya kekurangannya apa gitu kan. Maksudnya kekurangan sebenarnya itu kan perlu kayak tanggapan kekurangan itu perlu buat kita memperbaiki. Jangan sampai kita udah jualan tapi kayak kekurangan itu masih ada gitu. Oh iya, jadi emang butuh beberapa pendukung gitu ya Kak, dari teman pun misalkan gitu. Terus kalau misalkan untuk nama produk Kakak sendiri itu gimana tuh Kak? Terinspirasi dari mana tuh? Kan ini sangat eye-catching banget tuh Kak, unik banget gitu loh. Ya gimana ya, aku juga kayak mikirin waktu itu juga pertanyaan mikirin mau apa ya, itu paling susah tuh mikirin nama produk tuh. Kalau mau launching kayak apa sih namanya gitu. Iya, Nah, tapi sumpah jujur aku unik banget itu namanya baru tahu. terus aku pikir lagi, oh ya kan jualannya keripik pisang gitu. Terus bucin bisa jadi singkatan gitu kan buat cemilan gitu. Ya itu emang inspirasinya dapat dari mana aja ya Kak. Iya. Eh, terus respon dari keluarga gimana Kak itu tentang Kakak usaha ini? Alhamdulillah responnya baik. Terus kalau misalnya kan kadang pesanan kayak banyak banget gitu kan, harus Iya. aku selesaiin hari itu gitu. Nah itu aku dibantu sama keluarga gitu buat Oh, nyuci. jadi misalkan Kakak lagi sibuk kuliah gini Kak, ada yang bantuin juga gitu ya? Iya. Jadi ada bantuan juga ya dari keluarga. Kalau misalkan tanggapan jelek kan Kakak nggak pernah dapet nih, tapi Kakak kayak pernah ada rasa capek gitu nggak sih Kak? Kayak kuliah iya, terus usaha iya, kan dua-duanya kayak beradu gitu Kak. Pernah ada rasa kayak mau berhenti di salah satunya gitu nggak Kak? Kayak aku mau Nah, fokus kuliah aja deh gitu. enggak, alhamdulillah enggak ada. Soalnya emang niat aku jualan, niat aku usaha itu kan buat bantu kuliah aku gitu. Jadi Oh. ya seneng-seneng aja gitu. Oh, jadi Kakak ngejalanin ini sekalian buat ngebantu ekonomi Kakak sendiri lah ya. Ya buat bayar UKT. Hmm, iya, ditambah di masa pandemi kayak gini, tadi Kakak juga masih apa ngegunain gimana media sosial gitu. Terus Kakak ada tips khusus gitu nggak sih kayak dalam penjualan Kakak produk Kakak itu? Tips-tips maksudnya gimana? Kayak misalkan untuk promosi atau kayak buat menarik apa perhatian gitu dari kemasan atau pemasarannya. Hmm, aku sih kalau sampai saat ini gitu ya belum ada sih, cuman kayak masih diaktifin di media sosial aja gitu. Ah, Belum terus ada kalau tips sendiri gitu. belum terlalu ini ya kan berarti. Paling paling kadang suka bikin promo gitu doang sih. Nah, kalau gitu nanti berarti kita bisa mungkin ngebantu sedikit buat menyebarluaskan lebih luas lagi ke masyarakat tentang produk kakak ini gitu. Nah, kakak ini kan sebagai pemula dalam usaha ya kak. Ya. Udah berapa lama sih kak kakak ini usaha? Kalau yang keripik pisang ini udah setahunan kayaknya ya. Cuman dari waktu aku awal kuliah juga aku tuh udah jualan gitu, udah coba-coba Oh, untuk sebelum keripik pisang ini. enggak, waktu itu aku pas baru pertama kuliah, aku bukan jualan keripik pisang, Oh, aku jualan pisang nugget. oh, wow, itu unik juga tuh. Aku Itu buka emang lagi outlet famous banget. jualan di kampus juga. Wow, kreatif banget ya kak berarti. Makanya kalau apa dari dulu aku tertarik sama pisang. Nggak jauh-jauh ya kak. Hmm, iya Olahan apa pisang. aja tuh kak kalau boleh tahu yang pernah kakak buat? Ini sih baru dua pisang nugget sama keripik pisang ini. Kakak ada niatan mau coba buat olahan pisang lain gitu nggak kak? Mungkin suatu saat. Semoga ketemu ya kak. Iya. Terus kak selama ini kan pasti kayak apa mental kakak kan kayak naik turun gitu. Kayak misal kayak
lagi ada masa-masa kakak capek gitu lah ya. Terus ada nggak sih motivasi atau prinsip yang kakak pegang selama ngejalanin peran sebagai mahasiswa sekaligus ngejalanin usaha ini? Apa ya, aku selalu bilang sama diri aku gitu, pasti aku bisa. Pasti bisa kak. Ya, kalau misalnya kayak lagi down gitu ya, lagi pusing gitu, di dalam diri kayak bilang gitu, pasti aku bisa kayak gitu. Iya sih kak, emang benar. Kadang kita semua emang kayak ngerasa udah capek banget dan Iya, kadang diri sendiri kita kadang kayak nggak percaya gitu kan ya sama diri sendiri. Tapi emang bagus sih kak. iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya kakak ada ini nggak niatan mau ngapain lagi nggak gitu? Ada rencana apa untuk kakak sendiri gitu? Kalau kan sekarang aku udah lulus ya. Aku sih rencana ke depannya sih pengen ini dulu, kerja dulu, maksudnya cari modal buat usaha. Tetap aja aku emang dari dulu tertariknya tuh di bidang usaha. Kayak peluangnya di bidang usaha kayaknya lebih besar gitu daripada jadi karyawan. Jadi aku pengennya ntar kerja, kumpulin modal, terus lanjutin usaha. Oh, tapi tetap usaha tetap jalan lah ya kak Mm. sama kerja itu. Wow, berarti nanti Kerja harus, soalnya kan modal harus dari diri sendiri. Kalau kita usaha tapi modal itu bukan dari diri kita, kayak modal tuh dimodalin orang tua atau dimodalin orang gitu ya, itu rasanya tuh pasti beda, kayak semangatnya tuh beda. Lebih semangat kalau misalnya kita modal pakai uang sendiri, karena kita ngerasain kan, maksudnya oh iya gue udah ngeluarin uang segini nih, gue harus bisa ngembangin uang gue jadi lebih banyak kayak gitu. wah iya itu emang pemikiran kakak wah udah dewasa banget udah. Saya harus banyak belajar nih kayaknya dari kakak. Nah guys, obrolan kita tentang podcast kali ini mungkin berakhir sampai sini aja ya. Terima kasih banyak kepada Kak Fatma udah mau ngobrol sama kita. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Kak. Terima Oke, kasih Kak. sukses selalu KWH. Terima kasih Kak Fatma. Oke, nah teman-teman gimana? Kalian udah dengarkan pesan dari Kak Fatma? Gimana tuh kalau kita usaha tuh kita harus yakin sama diri kita sendiri. Dan kita juga kayak kalau berwirausaha itu harus yakin dan kita harus tetap kerja keras buat percaya sama diri kita dan gimana ngerasain hasil usaha kita sendiri tuh pasti ada euforianya tersendiri. Oke, bagi teman-teman semua yang nonton di YouTube atau IGTV dan dengerin kita di Spotify, terima kasih banyak juga ya. Semoga pengalaman dan semua yang udah di-share sama Kak Fatma bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menginspirasi kita untuk berani memulai usaha sendiri di masa muda. Dadah, salam cuan, cuan, cuan. Terima kasih Kak Fatma.